Sekolah adalah tempat di mana murid-murid mendapatkan ilmu dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dan menurutnya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru pembelajaran saat ini, dikembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, maka diperlukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Coaching dalam dunia pendidikan adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Dan tujuan coaching adalah menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan sistem AMON. Karena supervisi akademik ditujukan untuk pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu dan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat sekalian, perkenankanlah saya, Devi Oktari Lubis, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, menampilkan aksi nyata yang telah saya lakukan dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang saya lakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan atensi yang diberikan untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Devi Oktari Lubis, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya yang bernama Bu Yuli Ningsih, guru mata pelajaran ekonomi dari SMA Negeri 1 Seirampah. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Devi. Apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik kabarnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Yuli meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi dengan saya ya Bu ya. Nah, percakapan pra-observasi ini kita lakukan sebelum nanti saya akan melakukan supervisi pada pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Adapun tujuan supervisi kita nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan di kelas nanti. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini adalah sebagai persiapan dari Bu Yuli agar lebih baik lagi nanti dan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan Ibu ajarkan nanti. Oke, baik, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuli. Yang pertama, nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yuli lakukan itu apa? Ya, di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu
Oke, baik. Sebelumnya Bu, saya ingin menanyakan materi pelajarannya nanti apa nih dan di kelas berapa? Nah, ini materi pelajarannya yaitu tentang ketenaga kerjaan, tepatnya di kelas 11. Di kelas 11 ya. Tadi tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu ya? Iya. Iya, agar siswa itu mengetahui jenis-jenis tenaga kerja yang pertama, yang kedua agar siswa dapat mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan, dan yang ketiga agar siswa mampu menjelaskan upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan. Begitu ya Bu? Iya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nanti? Nah, di sini area pengembangannya saya ada 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di pengetahuan sendiri, di sini saya mengidentifikasi bagaimana siswa agar tahu jenis-jenis dari ketenagakerjaan, lalu mengidentifikasi masalah dari ketenagakerjaan dan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Oke, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu Yuli lakukan nanti, yaitu strateginya, model pembelajarannya, dan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk strategi pembelajaran sendiri, Bu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa di situ akan terintegrasi dari segi emosional dan juga segi sosialnya. Bagaimana dengan model pembelajaran Ibu? Untuk model pembelajaran sendiri, saya menggunakan model pembelajaran AIR atau auditory, intellectually, dan juga repetition. Ya, metode pembelajaran di sini saya menggunakan metode pembelajaran diskusi. Begitu ya Bu. Jadi nanti Ibu akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Dan dengan model pembelajaran auditory, intellectually, dan repetition. Nah, dengan metode pembelajaran yaitu metode diskusi ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, baik Bu Yuli. Nah, selanjutnya yang keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Nah, untuk materi ini saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Nah, di situ nanti saya akan menampilkan slide PPT dan juga beberapa tampilan video. Oke, Ibu akan menggunakan PPT, video, demikian ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu Yuli akan melakukan pembelajaran, di kelas berapa, jam berapa, hari apa, tanggal berapa? Untuk melakukan pembelajaran bisa dilakukan nanti hari Jumat, Bu, tepatnya di jam pertama di kelas 11 IPS 1 di hari Jumat tanggal 1 Desember 2020. Oke, baik Bu Yuli. Jadi nanti saya akan datang di jam pertama ya Bu ya, di kelas 11 IPS 1 pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas 11 IPS 1 tersebut ya Bu. Nah, selanjutnya sejauh ini dari percakapan kita ini apa nih kira-kira yang Bu Yuli dapatkan? Nah, untuk dari sini mungkin saya kedepannya nanti akan mempersiapkan media pembelajaran, karena nanti kan ketika di supervisi akan ada tampilan PPT, dan nanti itu akan saya persiapkan PPT beserta juga video. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan persiapan mengenai rancangan pembelajarannya dan media-media pembelajaran yang akan Ibu persiapkan gitu Bu ya. Oke, baik Bu Yuli. Terima kasih buat waktunya Bu Yuli. Nanti saya akan datang pada pembelajaran Ibu dan saya akan melakukan supervisi, dan setelah supervisi kita akan melakukan percakapan pasca supervisi ya Bu ya. Iya, baik. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Apa kabarnya, Nina? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas tolong pimpin doanya, Bang. Belum mulai pelajaran
Ya, udah bisa dimulai? Bisa. Coba ya. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Terserah dulu. Kita mulai aja pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama kita bisa mengetahui jenis-jenis dari tenaga kerja. Yang kedua kita bisa mengetahui permasalahan di ketenaga kerjaan, dan yang ketiga kita bisa mengetahui dan menjelaskan apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Ya, yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini maksudnya untuk menjadi tenaga kerja ini kita harus menempuh pendidikan terlebih dahulu agar bisa bekerja seperti itu. Contohnya guru, ya, dosen, apalagi pengacara, akuntan. Mesti kuliah dulu, mesti ada pendidikan terlebih dahulu baru bisa menjadi tenaga kerja seperti itu. Ya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Maksudnya gimana nih? Kayak les. Nah, jadi kalau tenaga kerja terlatih itu, nah, maksudnya ya untuk menjadi tenaga kerja itu kita harus melakukan pelatihan terlebih dahulu. Ya, harus ada latihan. Contohnya supir, ya, montir, juru masak, kelas dan lain-lain. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Nah, untuk menjadi tenaga kerja seperti itu, kamu nggak perlu lagi menempuh pendidikan, nggak perlu lagi melakukan pelatihan. Nah, biasanya tenaga kerja. Oke, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Ibu di sini sudah membentuk kelompok untuk kalian. Ada 6 kelompok. Kelompok pertama ada di sebelah sana, ya, kelompok visual, ya. Yang sebelah sini ada kelompok 2 yaitu kelompok dengan gaya belajar auditori. Kelompok di sini kelompok 3 dengan gaya belajar auditori. Sebelah sini ada kelompok berapa? Kelompok 5 dengan gaya belajar visual. Sebelah sana ada kelompok 4 dengan gaya belajar auditori, dan kelompok terakhir ada kelompok 6 dengan gaya belajar kinestetik. Ya, di sini ibu ada tugas untuk kalian per kelompok masing-masing harus mengerjakan tugas yang ada di slide ini. Ya. Coba bacakan dulu si pertanyaan kalian. Nah, kalian di sini harus mencari solusi atas permasalahan yang ada tadi. Ya, dikerjakan di kertas selembar. Oke, yang udah bisa dimulai per kelompok kerjakan masalah yang ada di slide ini. Soalnya tidak perlu ditulis, ya, soalnya nggak perlu ditulis, langsung jawabannya saja. Ya, buat dulu nama kelompoknya, nama-nama anggotanya, baru setelah itu jawabannya. Ya, dikerjakan per kelompok. Mana? Coba. Ya, ini kurang ya, ada lagi nih Kak. Tambahin ya. Ini dibuat buat soalnya, langsung aja. Ya. Ini sudah selesai. Buat tambahan.
diskusi. Sebenarnya kami mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar lebih semangat lagi kalian belajar selanjutnya, kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu wajib. Ya, lagu apa ya? Kira-kira ada yang bisa request itu mau lagu apa? Lagu apa yang kira-kira kelompok 6? Satu nusa satu bangsa. Ya. Bisa kan lagu satu nusa satu bangsa? Nak? Bisa. Oke, mulai ya. Pimpin dulu sini, Nurhanisa. Kamu yang nyanyi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu budaya. Oke, terima kasih. Ya, jadi sampai sini dulu ya nak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum untuk menutupnya kita akhiri juga dengan doa. Silakan pimpin doanya ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa untuk tanggapan dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya nak. Iya, Ibu. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Devi. Apa kabarnya nih Bu Yuli? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Udah gak sibuk nih Bu Yuli? Udah Bu, udah nggak sibuk. Anak-anak udah pada pulang sekolah semua Bu. Oke, baik Bu Yuli. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada tanggal 1 Desember 2023 yang lalu ya Bu. Iya baik Bu. Jadi pada kesempatan ini Bu Yuli ingin dapat apa nih dari obrolan kita? Ya, dari obrolan yang kita lakukan ini, saya harap saya lebih bersemangat lagi dalam mengajar nantinya dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran, baik itu dari segi perencanaan dan persiapan siswa nantinya di dalam kelas. Oke, baik. Ibu ingin mendapatkan semangat gitu ya Bu. Iya Bu. Oke, baik Bu Yuli. Bagaimana perasaan Bu Yuli waktu melakukan proses pembelajaran kemarin? Dari proses pembelajaran yang dilakukan pada hari Jumat kemarin, saya lebih lega sekarang Bu, karena udah selesai disupervisi dan pada saat itu juga anak-anak pada antusias untuk belajar di kelas. Jadi Bu Yuli melihat anak-anak pada antusias Bu. Iya Bu. Jadi bagaimana dengan pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas? Nah, untuk pengembangan materi sendiri ada 2, yaitu keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan sendiri di situ siswa menjelaskan atau mengetahui jenis-jenis dari tenaga kerja dan siswa tahu bagaimana cara mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu. Jadi bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang telah Ibu rancang? Apakah sudah terrealisasi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Pada saat pembelajaran kemarin, saya rasa rancangan yang saya buat itu sudah terrealisasi dalam proses pembelajaran, Bu. Karena pada saat itu saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan membedakan
siswa dengan kelompok dan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi mereka di situ merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang? Untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis dari ketenagakerjaan. Siswa juga dapat mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan Indonesia, serta siswa mampu menjelaskan upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti itu, Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Iya, Jadi ketiga-tiganya sudah tercapai ya, Bu? sudah, Bu. Jadi dari hasil pengamatan Ibu, adakah kira-kira sesuatu yang menurut Ibu yang harus Ibu pertahankan, gitu, sesuatu yang baik yang bisa Ibu pertahankan untuk kedepannya? Nah, sesuatu yang baik yang mungkin akan saya pertahankan ke depannya yaitu membuat pembelajaran dalam kelas itu aktif dan dengan gaya belajar yang berbeda-beda sehingga mereka bisa merasa nyaman. Nah, ketika sudah ada merasa nyaman dalam proses pembelajaran, mereka akan lebih mudah menyerap materi yang akan saya jelaskan nantinya. Gitu kira-kira, Bu. Itu bagus sekali ya, Bu. Jadi dari proses pembelajaran yang telah Ibu Yuli lakukan itu, adakah kira-kira yang Ibu rasakan sesuatu yang masih kurang, yang harus mesti ditingkatkan gitu ke depannya, Bu? Nah, untuk kekurangan pasti akan selalu ada gitu kan, Bu. Nah, dari yang kemarin saya jelaskan, saya ajarkan kepada anak-anak, saya merasa di situ peserta didik masih ada beberapa gitu kan yang masih kurang aktif gitu. Nah, di situ mungkin akan saya perbaiki lagi ke depannya bagaimana si siswa yang tadi, beberapa anak ini tadi biar lebih aktif lagi untuk proses pembelajaran selanjutnya. Jadi ada pada saat proses pembelajaran masih ada siswa yang kurang aktif Iya, belajar. masih ada, Bu, beberapa. Kurang aktifnya itu Ibu Yuli tahu masalahnya apa? Mungkin kalau kurang aktifnya saya tahu karena mereka juga anak-anak saya juga kan, Bu. Nah, di situ ada beberapa memang yang kurang aktif karena satu, dia ada laki-laki yang di situ memang satu orang pendiam dan sangat pendiam dan kurang mudah bergaul dengan teman-temannya yang lain. Dan juga ada satu orang perempuan, ya perempuan itu juga sama dengan si laki-laki ini tadi, dia juga kurang mudah bergaul sama kawan-kawannya dan agak kurang gitu IQ-nya mungkin bisa dibilang. Jadi dalam proses pembelajaran pun mungkin agak sulit gitu menyerap materi-materi yang dijelaskan sama guru-guru seperti itu. Jadi kan tadi Ibu Yuli sampaikan bahwa rancangan pembelajaran yang Ibu rancang adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, ya? Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kan berarti rancangan pembelajaran untuk menyediakan kebutuhan belajar setiap murid. Iya. Tadi Bu Yuli katakan ada beberapa murid yang kurang aktif dalam belajar dan Bu Yuli sendiri sudah mengetahui apa yang menjadikan murid itu kurang aktif. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu apa nih rencana Bu Yuli agar murid-murid yang kurang aktif tersebut bisa aktif pada pembelajaran selanjutnya. Apa nih rencana Bu Yuli agar setiap kebutuhan murid itu terpenuhi, kebutuhan belajarnya terpenuhi? Mungkin nanti di situ untuk anak-anak yang kurang aktif ya, saya menyediakan konsultasi bareng saya ya, karena berkaitan juga mereka itu wali kelasnya saya ya. Nanti mereka yang kurang dalam tanda kutip pembelajaran, kurang IQ atau kurang bergaul dengan kawan-kawannya, nanti ada saya buat konsultasi gitulah dengan saya gitu kan, Bu, dengan guru DP-nya. Apa kira-kira mungkin ada lagi penyebab lainnya kenapa si anak ini tadi kok bisa seperti itu gitu. Tapi untuk dari pembelajaran memang dia kurang aktif. Tapi
kalau untuk masalah PR, masalah tugas yang diberikan sama guru, mereka masih ada niat dan rajin mengerjakan tugas-tugas tadi, Bu. Tanda kutipnya di sini yang masalahnya hanya kurang aktif aja dalam belajar, dalam berpartisipasi gitu dalam pembelajaran masih kurang aktif. Tapi kalau untuk PR, tugas-tugas, mereka ini masih mau gitu. Jadi Bu Yuli akan melakukan pendekatan terhadap murid-murid yang kurang aktif tersebut ya. Iya, biar lebih tahu apa masalah penyebabnya yang lebih dalam. Agar bisa menggali ya Bu ya, apa sebenarnya yang membuat mereka begitu. Kemudian Ibu Yuli juga rencananya mau melakukan apa nih di dalam kelas ke depannya? Ya, untuk rencana kedepannya dalam kelas mungkin saya akan tetap mempertahankan pembelajaran yang aktif untuk anak-anak. Namun di sini saya akan memperbaharui sesuai dengan zaman kan Bu ya. Saya mau memanfaatkan teknologi ini lebih dari yang kemarin di supervisi kan. Nah, di sini saya akan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak ini juga jadi lebih asik gitu dalam belajar.